Waduh, stop sekarang. Roti paling bahaya, jangan pernah makan, bikin umur pendek, nyawa jadi singkat. Tapi sebelum saya bongkar rahasianya, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan tulis pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Bapak Ibu nontonnya dari mana nih? Umurnya berapa? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal dan saling kirim doa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan penting kepada Anda pagi ini. Apakah Anda masih rutin mengonsumsi roti sebagai menu sarapan setiap hari? Jika jawabannya iya, maka informasi yang akan saya sampaikan hari ini sangat penting untuk Anda dengarkan sampai selesai. Karena tanpa disadari, ada satu fakta mengejutkan tentang roti yang selama ini dianggap aman, ringan, dan bahkan sehat. Fakta ini jarang dibicarakan secara terbuka, tetapi dampaknya sangat besar bagi kesehatan tubuh, terutama setelah usia 60 tahun. Banyak orang tidak pernah menyangka bahwa roti yang mereka makan dengan tenang setiap pagi, sambil duduk santai dan minum teh atau kopi, ternyata bisa menjadi salah satu pemicu kerusakan tubuh yang terjadi secara perlahan. Lebih mengejutkan lagi, justru jenis roti yang selama ini dipercaya sebagai pilihan paling sehat, ternyata bisa menjadi yang paling berbahaya bagi lansia jika salah memilih. Jika Bapak dan Ibu benar-benar peduli dengan kesehatan, ingin hidup lebih lama, dan ingin tetap bisa menikmati waktu bersama anak serta cucu tercinta, maka mohon dengarkan penjelasan ini dengan sungguh-sungguh. Saya tidak menyampaikan ini untuk menakut-nakuti. Saya juga tidak bermaksud melarang Anda makan roti selamanya. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah berdasarkan fakta kesehatan yang sudah banyak dibuktikan oleh penelitian di berbagai negara. Beberapa organisasi kesehatan internasional telah menemukan bahwa pola konsumsi karbohidrat olahan tertentu, termasuk jenis roti tertentu, berkaitan erat dengan peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes, dan stroke pada usia lanjut. Risikonya tidak kecil. Dalam beberapa penelitian, peningkatan risiko penyakit jantung bisa mencapai lebih dari 20% hanya karena kebiasaan makan yang tampak sepele. Bayangkan itu, Bapak dan Ibu. Hanya dari satu jenis makanan yang terlihat sederhana, dampaknya bisa sebesar itu. Masalahnya, hampir tidak ada orang yang mencurigai roti. Roti terlihat polos, lembut, tidak berminyak, tidak pedas, tidak asin, dan terasa ringan di perut. Banyak orang bahkan menganggap roti jauh lebih aman dibanding nasi atau makanan berat lainnya. Padahal kenyataannya, tidak semua roti diciptakan sama. Dan bagi tubuh lansia, kesalahan memilih jenis roti bisa menjadi awal dari masalah kesehatan jangka panjang. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang jenis roti yang harus diwaspadai, mari kita pahami dulu mengapa roti menjadi pilihan utama bagi begitu banyak orang, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah memasuki masa pensiun. Roti adalah makanan yang sangat praktis. Tidak perlu menyalakan kompor, tidak perlu mencuci panci atau wajan, tidak perlu menunggu lama. Cukup buka kemasan, oles sedikit selai atau mentega, lalu langsung bisa dimakan. Bagi bapak dan ibu yang mungkin tinggal berdua dengan pasangan, anak-anak sudah berkeluarga dan tinggal terpisah, memasak sarapan setiap pagi terkadang terasa merepotkan. Tenaga sudah tidak sekuat dulu. Bangun tidur saja kadang tubuh sudah terasa lelah. Apalagi harus menyiapkan masakan lengkap hanya untuk 2 orang. Disinilah roti menjadi penyelamat. Mudah, cepat, dan tidak merepotkan. Namun, justru karena dianggap praktis dan ringan inilah, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa roti tertentu dapat memberikan beban besar bagi tubuh jika dikonsumsi setiap hari. Kerusakan yang ditimbulkan tidak terasa secara langsung. Tidak ada rasa sakit mendadak. Tidak ada gejala yang jelas di awal. Semuanya terjadi perlahan, diam-diam, dan seringkali baru disadari setelah bertahun-tahun. Gula darah mulai naik sedikit demi sedikit. Kolesterol jahat mulai menumpuk pelan-pelan di pembuluh darah. Tekanan darah menjadi tidak stabil. Namun, bapak dan ibu tetap merasa baik-baik saja. Masih bisa beraktivitas. Masih bisa berjalan. Masih bisa menikmati hari. Sampai suatu hari, tubuh memberi peringatan keras. Ada yang baru sadar setelah terkena stroke dan separuh tubuhnya sulit digerakkan. Ada yang baru menyadari setelah serangan jantung datang tiba-tiba. Ada pula yang baru mengetahui setelah divonis diabetes dan harus mengonsumsi obat seumur hidup. Yang menyedihkan, banyak dari kondisi ini sebenarnya bisa dicegah. Bukan dengan obat mahal, bukan dengan perawatan rumit,
tetapi dengan pengetahuan yang benar tentang makanan sehari-hari, termasuk roti yang dikonsumsi setiap pagi. Itulah alasan utama mengapa video ini sangat penting untuk Anda dengarkan sampai selesai. Dalam penjelasan ini, saya akan menggunakan bahasa yang sederhana. Tidak akan ada istilah medis yang rumit. Tidak akan ada penjelasan yang membingungkan. Saya akan menjelaskan secara perlahan, supaya mudah dipahami. Kita akan membahas jenis roti apa saja yang sebaiknya dihindari setelah usia 60 tahun. Mengapa roti tersebut berbahaya? Dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh ketika roti tersebut dikonsumsi terus-menerus. Namun yang lebih penting, saya juga akan membahas solusi, karena masih ada jenis roti yang justru baik untuk kesehatan. Roti yang aman dikonsumsi, roti yang bisa membantu menjaga jantung, gula darah, dan energi tubuh. Jadi sekali lagi saya tegaskan, pembahasan ini bukan tentang melarang makan roti. Pembahasan ini tentang memilih roti yang tepat supaya roti menjadi sahabat kesehatan, bukan musuh yang merusak tubuh secara perlahan. Di bagian-bagian selanjutnya, saya juga akan membagikan tips praktis yang bisa langsung Anda terapkan saat berbelanja roti di toko atau supermarket. Tips yang sederhana tetapi sangat menentukan. Dengan begitu, mulai besok pagi, Anda sudah bisa membuat pilihan yang lebih baik untuk kesehatan tubuh Anda sendiri. Sekarang, sebelum kita masuk ke pembahasan jenis roti satu persatu, ada satu hal penting yang perlu Anda pahami terlebih dahulu. Tubuh manusia di usia lanjut tidak bekerja sama saat masih muda. Sistem pencernaan berubah, hormon berubah, kemampuan organ-organ tubuh untuk memperbaiki diri juga menurun. Apa yang dulu terasa aman saat usia 30 atau 40 tahun, belum tentu aman saat usia 60 tahun ke atas. Itulah sebabnya, pilihan makanan yang tampak sepele bisa memberikan dampak yang sangat berbeda di usia lanjut. Dan roti adalah salah satu contoh paling nyata dari perubahan ini. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membahas secara spesifik jenis roti pertama yang paling sering dikonsumsi, paling murah, paling mudah ditemukan, tetapi juga paling berisiko bagi kesehatan lansia. Pastikan Anda tetap menyimak dengan penuh perhatian. Sekarang, kita masuk ke pembahasan yang paling penting, yaitu jenis roti pertama yang harus sangat diwaspadai setelah usia 60 tahun. Roti ini adalah roti yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. Roti yang paling mudah ditemukan di warung, minimarket, dan supermarket. Roti yang harganya paling terjangkau dan hampir selalu ada di setiap rumah. Roti yang saya maksud adalah roti tawar putih biasa. Banyak bapak dan ibu mungkin sudah mengonsumsi roti ini selama bertahun-tahun. Setiap minggu membeli, setiap pagi menyantapnya, tanpa pernah merasa ada masalah. Namun di usia lanjut, roti tawar putih ini bukan lagi pilihan yang aman. Untuk memahami alasannya, mari kita bahas dengan cara yang sangat sederhana. Roti tawar putih dibuat dari tepung terigu putih. Tepung ini berasal dari biji gandum yang telah diproses sangat jauh dari bentuk aslinya. Biji gandum alami sebenarnya memiliki 3 bagian penting. Bagian luar yang kaya serat, bagian tengah yang mengandung vitamin dan mineral, dan bagian dalam yang berisi karbohidrat. Dalam proses pembuatan tepung terigu putih, bagian luar dan bagian tengah gandum dibuang. Yang tersisa hanya bagian dalamnya saja. Akibatnya, tepung terigu putih hampir tidak mengandung serat. Vitamin dan mineral alaminya juga sangat sedikit. Yang tersisa hanyalah karbohidrat sederhana. Karbohidrat jenis ini sangat cepat dicerna oleh tubuh. Begitu roti tawar putih masuk ke mulut dan lambung, tubuh segera mengubahnya menjadi gula. Tidak ada serat yang memperlambat proses ini. Tidak ada zat gizi lain yang menahan penyerapan gula. Akibatnya, gula darah naik dengan sangat cepat. Kecepatan suatu makanan dalam menaikkan gula darah disebut indeks glikemik. Roti tawar putih memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, efeknya terhadap gula darah hampir mendekati gula pasir yang biasa digunakan untuk membuat minuman manis. Bagi tubuh muda, lonjakan gula darah sesekali mungkin masih bisa ditoleransi. Namun, bagi tubuh lansia, kondisi ini sangat berbahaya. Setelah usia 60 tahun, organ pankreas tidak lagi bekerja sekuat dulu. Pankreas adalah organ yang bertugas menghasilkan hormon insulin. Insulin berfungsi menurunkan gula darah agar tetap stabil. Setiap kali gula darah naik terlalu cepat,
Pankreas harus bekerja keras mengeluarkan insulin dalam jumlah besar. Jika hal ini terjadi terus-menerus setiap hari, pankreas akan kelelahan. Lama-kelamaan, kemampuan pankreas untuk menghasilkan insulin menurun. Disinilah awal mula gangguan gula darah berkembang. Gula darah menjadi sulit dikontrol. Kadang terlalu tinggi, kadang turun terlalu drastis. Kondisi ini membuat tubuh mudah lelah, pusing, dan lemas, dan dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi diabetes. Namun, bahaya roti tawar putih tidak berhenti sampai di situ. Gula darah yang sering tinggi juga merusak pembuluh darah. Gula berlebih di dalam darah bersifat merusak dinding pembuluh darah dari dalam. Luka-luka kecil terbentuk di dinding pembuluh darah. Tubuh mencoba memperbaikinya, tetapi perbaikan yang tidak sempurna justru membuat pembuluh darah menjadi kaku dan menyempit. Jika hal ini terjadi pada pembuluh darah jantung, risiko penyakit jantung meningkat. Jika terjadi pada pembuluh darah otak, risiko stroke meningkat. Semua proses ini terjadi perlahan, tanpa rasa sakit, tanpa tanda yang jelas. Dan semuanya bisa bermula dari kebiasaan makan roti tawar putih setiap pagi. Itulah sebabnya, setelah usia 60 tahun, roti tawar putih sebaiknya sangat dibatasi atau dihindari. Sekarang kita lanjut ke jenis roti berbahaya yang kedua. Jenis roti ini bahkan lebih menipu karena banyak orang mengiranya sehat. Roti ini adalah roti gandum palsu. Bapak dan Ibu mungkin sering mendengar bahwa roti gandum lebih baik dibanding roti putih. Informasi ini memang benar jika roti gandumnya asli. Masalahnya, banyak produk roti di pasaran yang menggunakan istilah gandum hanya sebagai strategi pemasaran. Roti tersebut dibuat dari tepung terigu putih biasa, lalu diberi warna coklat agar terlihat seperti gandum. Pada kemasan tertulis besar-besar kata gandum, ada gambar bulir gandum. Warnanya terlihat lebih gelap dan meyakinkan. Namun isinya tidak jauh berbeda dengan roti tawar putih. Cara membedakan roti gandum asli dan palsu sebenarnya sangat sederhana. Bapak dan Ibu hanya perlu membaca daftar bahan di belakang kemasan. Daftar bahan selalu ditulis berdasarkan jumlah terbanyak ke paling sedikit. Jika bahan pertama yang tertulis adalah tepung terigu atau wheat flour, maka roti tersebut bukan roti gandum utuh. Roti gandum yang benar-benar sehat harus mencantumkan gandum utuh atau whole grain sebagai bahan pertama. Jika bukan itu yang tertulis, maka efeknya bagi tubuh hampir sama dengan roti putih. Gula darah tetap naik dengan cepat, serat tetap rendah. Pankreas tetap terbebani. Banyak orang merasa sudah memilih makanan sehat, padahal tubuhnya menerima hal yang sama seperti sebelumnya. Sekarang kita masuk ke jenis roti berbahaya yang ketiga. Jenis ini sangat disukai karena rasanya enak dan teksturnya lembut, yaitu semua jenis roti manis. Roti isi coklat, roti isi selai, roti keju manis, roti kelapa, donat, dan berbagai roti dengan rasa manis lainnya. Roti-roti ini mengandung gula tambahan dalam jumlah yang sangat tinggi. Satu potong saja bisa mengandung belasan gram gula. Jika dikonsumsi 2 atau 3 potong, jumlah gula yang masuk ke tubuh bisa sangat berlebihan. Belum lagi jika dikonsumsi bersama minuman manis. Bagi lansia, kelebihan gula sangat membebani pankreas dan mempercepat kerusakan metabolisme tubuh. Selain gula, roti manis juga sering dibuat menggunakan lemak berkualitas rendah. Lemak ini dapat meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Akibatnya, pembuluh darah semakin mudah tersumbat. Sekarang, kita masuk ke jenis roti berbahaya yang keempat, yaitu roti dengan masa simpan yang sangat lama. Roti alami biasanya hanya bertahan beberapa hari. Jika ada roti yang bisa bertahan 2 hingga 3 minggu tanpa berjamur, maka hampir pasti roti tersebut mengandung banyak bahan pengawet. Bahan pengawet ini membuat roti awet, tetapi memberi beban tambahan bagi hati dan ginjal. Di usia lanjut, kemampuan organ-organ ini untuk menyaring zat berbahaya sudah menurun. Jika dikonsumsi terus-menerus, bahan tambahan ini dapat mempercepat penurunan fungsi tubuh. Sampai di sini, Bapak dan Ibu sudah memahami 4 jenis roti yang sebaiknya dihindari setelah usia 60 tahun. Namun jangan khawatir, masih ada kabar baik. Di bagian 3, saya akan membahas jenis roti yang justru dianjurkan, lengkap dengan manfaatnya dan cara memilihnya dengan benar saat berbelanja. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu kabar baik untuk Bapak dan Ibu. Setelah tadi kita membahas jenis-jenis roti yang sebaiknya dihindari, sekarang saatnya membahas roti yang justru dianjurkan untuk kesehatan setelah usia 60 tahun.
Perlu saya tekankan sekali lagi, roti bukanlah musuh. Yang menjadi masalah adalah ketidaktahuan dalam memilih roti yang tepat. Jika jenisnya benar, cara memilihnya tepat, dan dikonsumsi dengan bijak, roti justru bisa menjadi bagian dari pola makan sehat bagi lansia. Mari kita bahas satu persatu dengan tenang dan jelas. Roti sehat yang pertama adalah roti gandum utuh yang asli. Roti ini harus dibuat dari gandum utuh 100%. Bukan hanya berwarna coklat, bukan hanya diberi label gandum di bagian depan kemasan. Kunci utamanya ada di daftar bahan. Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa bahan pertama yang tertulis adalah gandum utuh atau whole grain. Jika gandum utuh berada di urutan pertama, artinya bahan tersebut paling banyak digunakan. Roti gandum utuh mengandung serat yang jauh lebih tinggi dibanding roti putih. Serat inilah yang sangat penting bagi tubuh lansia. Serat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Dengan begitu, gula darah naik secara perlahan dan lebih stabil. Pankreas tidak perlu bekerja terlalu keras. Risiko lonjakan gula darah dapat ditekan. Selain itu, serat juga membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Roti gandum utuh juga membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Hal ini membantu mengontrol nafsu makan dan mencegah makan berlebihan. Roti sehat yang kedua adalah roti hasil fermentasi alami, yang sering dikenal sebagai roti sourdough. Roti jenis ini dibuat melalui proses fermentasi yang panjang dan alami. Proses ini mengubah struktur karbohidrat di dalam roti. Akibatnya, roti menjadi lebih mudah dicerna oleh tubuh. Indeks kenaikan gula darahnya juga lebih rendah dibanding roti biasa. Bagi lansia yang sering merasa perut kembung atau tidak nyaman setelah makan roti, roti fermentasi alami bisa menjadi pilihan yang lebih ramah untuk pencernaan. Selain itu, proses fermentasi juga membantu meningkatkan ketersediaan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Roti sehat yang ketiga adalah roti biji-bijian. Roti ini biasanya mengandung biji seperti biji bunga matahari, biji rami, atau biji chia. Biji-bijian ini kaya akan lemak baik, terutama lemak yang mendukung kesehatan jantung dan otak. Kandungan seratnya juga tinggi, sehingga membantu menjaga kestabilan gula darah dan kolesterol. Tekstur roti biji-bijian memang sedikit lebih padat, tetapi justru itulah tanda bahwa roti tersebut lebih mengenyangkan dan kaya nutrisi. Roti sehat yang keempat adalah roti gandum hitam atau rye bread. Roti ini memiliki kandungan serat yang sangat tinggi. Rasanya mungkin tidak semanis roti biasa, tetapi manfaatnya besar bagi kesehatan. Roti gandum hitam membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan mencegah jonjakan gula darah. Bagi bapak dan ibu yang ingin mengontrol berat badan dan menjaga energi tetap stabil panjang hari, roti ini bisa menjadi pilihan yang baik. Setelah mengetahui jenis roti yang dianjurkan, sekarang saya akan membagikan tips praktis memilih roti saat berbelanja. Tips ini sangat penting karena kemasan roti seringkali menyesatkan. Tips pertama, jangan hanya melihat bagian depan kemasan. Tulisan besar dan gambar menarik tidak selalu mencerminkan isi sebenarnya. Tips kedua, selalu baca daftar bahan. Pastikan bahan pertama adalah gandum utuh atau bahan alami yang jelas. Tips ketiga, perhatikan kandungan gula per porsi. Pilih roti dengan kandungan gula serendah mungkin. Tips keempat, perhatikan masa simpan. Roti yang terlalu awet biasanya mengandung lebih banyak bahan tambahan. Tips kelima, pilih roti dengan tekstur lebih padat dan tidak terlalu lembut. Roti yang terlalu lembut seringkali tinggi karbohidrat olahan. Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, Bapak dan Ibu sudah melakukan perubahan besar untuk kesehatan. Perubahan kecil dalam pilihan makanan bisa memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Sekarang izinkan saya menyimpulkan seluruh pembahasan ini. Setelah usia 60 tahun, tubuh membutuhkan perhatian yang lebih besar. Organ-organ tubuh tidak lagi bekerja secepat dulu. Makanan yang tampak ringan dan aman bisa memberikan dampak yang berbeda di usia lanjut. Roti tawar putih, roti gandum palsu, roti manis, dan roti dengan pengawet berlebihan sebaiknya dihindari. Sebaliknya, roti gandum utuh asli, roti fermentasi alami, roti biji-bijian, dan roti gandum hitam bisa menjadi pilihan yang lebih aman dan menyehatkan. Ingatlah selalu, roti bukan musuh. Yang menjadi musuh adalah ketidaktahuan dalam memilih. Dengan pengetahuan yang tepat, Bapak dan Ibu bisa tetap menikmati roti sebagai bagian dari sarapan tanpa mengorbankan kesehatan.
Jika informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa menjaga kesehatannya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini sampai akhir. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan dalam menjalani hari-hari bersama orang-orang tercinta. Sampai jumpa di pembahasan kesehatan berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani hidup dengan penuh kesadaran.